dengan Taurat beda jauh. Nah, sekarang kalau ada uang, kita bicara tentang uang atau apa sajalah. Ya. Dia datang terlebih dahulu. Nah, biasanya yang palsu-palsu itu datang kemudian. Contoh nih, ya kan? Honda memproduksi Suprafit. Nah, kemudian yang palsu-palsu akan memproduksi Superfit. Nah, saya dulu juga terkecoh. Zaman-zaman kita sekolah kan, saya pikir ini motor Suprafit. Ternyata setelah saya dekati, Superfit. Nah, ini KW-nya begitu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan kitab, Pak. Saya dengar. Jadi Al-Quran datang belakangan, ngakunya sebagai kitab yang menyempurnakan, tapi ternyata bukannya menyempurnakan, malah mengacau balaukan, Bang, mengacau balau. Silakan. Silakan. Oke ya. Kamu jawab ya pertanyaan saya. Mana duluan Injil sama Taurat? Mana duluan Injil sama Taurat? Duluanan Taurat. Nah, berarti Injil juga palsu dong, KW. Enggak nentu. Apakah Injil mengatakan bahwa Taurat palsu? Berarti Injil juga palsu dong. Karena duluan Taurat, berarti Injil palsu. Tidak semua yang datang duluan mengatakan seperti itu, kecuali kita dapatkan kontradiksi di dalamnya. Kata kamu yang duluan kan Taurat dan Zabur. Artinya Injil juga palsu karena lahir setelah Taurat dan Zabur. Kalau kita dapati di dalamnya kontradiksi atau saling bertentangan, maka itu bisa kita katakan palsu, begitu. Kedua ya. Sebentar dulu. Masalah betul atau tidak yang saya katakan? Kan? Iya, udah itu sudah selesai. Islam kan tidak ada nama Muhammad dalam Taurat atau Injil gitu kan? Ya, ada nggak? Ini gini loh. Yohanes 16, 12 sampai 15 itu merujuk pada siapa? Coba silakan Anda baca. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa yang Bapa punya. Adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, pertanyaan saya, Yohanes 16 12 sampai 15 itu ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Itu kan sudah tertulis roh kebenaran. Iya, ditujukan kepada siapa? Roh kebenaran. Ya siapa orangnya? Roh kebenaran, bukan orang itu, roh kebenaran. Iya, siapa? Ini yang akan datang ini siapa? Roh Kudus. Ya siapa? Kok siapa Roh Kudus? Kok siapa gimana sih ini orang ini? Iya, Roh Kudus siapa yang akan datang itu? Yang akan memberitakan kebenaran itu siapa? Yang jelas itu kan diutus oleh Yesus, betul? Iya, siapa orangnya sih? Autor Anda mau ngemis bahwa itu Muhammad gitu? Ini pertanyaan dulu, siapa orangnya? Jawab dulu. Ya sudah, ginilah, biar kita tidak debat kusir. Anda ingin mengatakan bahwa yang diutus oleh Yesus itu Muhammad gitu? Bukan begitu, jawab dulu. Yohanes 16, 12 sampai 15 ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Kan sudah dibilang tadi, roh kebenaran, ya kan? Atau ya, roh kudus itu siapa akan... roh benar itu? Siapa? Iya. Roh Kudus, sudah dibilang siapa Roh Kudus? Tanya lagi kan? siapa lagi ini gimana sih? Oke ya, di sini dikatakan tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, berarti dia akan berkata. Berarti ada sosok dong. Nah kan. Coba baca pelan-pelan. Coba dimulai dari ayat pertama. Coba dimulai dari ayat pertama pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Berarti ini belum dikatakan ya kan? Tetapi Mu di situ siapa?
masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ya, mu di situ siapa? Saya nggak tahu. Saya malah bertanya tadi. Ini kan kita kalian. Ini kan Oke, kita saya jelas, saya kalian. bantu. Mu di situ adalah murid-murid yang Yesus sedang berbicara kepada mereka. Lanjut. Oke. Nah, tetapi kan sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oke, Tetapi kamu di situ masih merujuk kepada murid-murid. Lanjut. Ya, kan? Kan? Ia datang yaitu roh kebenaran. Nah, ia datang yaitu siapa? Dia tahu saya ini kita kalian. Enggak, tertulis di situ tadi. Ia datang yaitu siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu gimana nih? Saya bertanya. Ini gimana nih? Aduh, nggak tahu. Ini gimana sih? Siapa? Sebentar. Ia datang yaitu roh kebenaran, betul nggak? Iya. Nah, jadi yang akan datang itu roh kebenaran, betul nggak? Iya siapa? Iya, bukan Muhammad. Gimana? Iya saya bukan Muhammad. Yang saya tanyakan menurut Eri siapa ini? Loh, Kan sudah dibilang Eri Ranggung roh kebenaran. Iya, roh kebenaran itu siapa? Pasti ada Roh sosoknya kebenaran kan? kok siapa? Gimana sih? Allah itu siapa? Oke, sekarang saya tanya. Allah itu siapa? Apa? Siapa Allah itu? Muhammad itu siapa? Manusia? Iya, siapa Muhammad? Manusia seorang rasul. Siapa dan Muhammad Nabi. itu? Seorang rasul dan nabi. Iya, siapa Muhammad itu? Tahu? Sudah saya katakan seorang Iya, rasul siapa dan Muhammad nabi. itu? Siapa? Utusan Allah. Iya, siapa Muhammad itu? Siapa apa? Anda kan sudah tanya sama saya, siapa roh kebenaran? Ya, roh kebenaran. Dia Gini, adalah roh kebenaran. Oke. Itu merujuk kepada roh yang daripada surga yang akan memberitahukan kepada murid-murid tentang kebenaran, yaitu Roh Kudus yang datang daripada surga, datang daripada surga. Nah, sekarang kalian umat Islam, terutama Nandar dan kawan-kawan, kan sedang berhalusinasi bahwasanya itu adalah Muhammad. Saya turuti dulu kemauan kalian. Saya tanya, roh itu diutus oleh siapa? Saya Sebentar. Menurut ayat itu, roh itu yang saya diutus oleh siapa? tanyakan, ini ditujukan kepada siapa-siapa sosok yang dituju. Itu aja. Udah dibilang roh kebenaran. Roh kebenaran siapa? Roh kebenaran itu siapa? Ya, roh kebenaran itu yang akan datang menginsapkan Iya, manusia, supaya menyadarkan mereka bahwa mereka percaya, terbuka mata hati mereka, mereka percaya kepada Yesus seperti itu. Itulah roh kebenaran. Di sini saya ulangi lagi ya. Saya bacakan lagi ya. Dia akan berkata dari kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus artinya orang ini akan berkata-kata, akan roh mengatakan kebenaran hal itu. Wah, roh kebenaran siapa itu. orang yang akan berkata kebenaran ini? Siapa Ya, orangnya? lanjut. Roh kebenaran Siapa? itu akan berkata-kata. Lanjut lagi. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, artinya ada seorang yang mendengarkan, ada Terus? sosok kan? Terus? Dan ia akan memberitakan, artinya ia akan memberitakan segala sesuatu kan Terus? kepadamu, kepada seluruh orang-orang kan. Nah, kepadamu apa yang Bapak punya, berarti dari Bapak. Nah kan, dari Bapak adalah aku punya kan. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Stop dulu. Ada sosok. Ya, gimana? Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, betul? Betul. Oke, artinya yang akan diberitakan oleh roh kebenaran tadi, sosok yang akan memberitakan tadi itu didapatnya dari Yesus, betul? Iya, betul. Oke, nah sekarang gini, kami kan orang Kristen sudah mengatakan bahwa itu berbicara mengenai Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, kemudian Anda orang-orang Islam diwakili oleh Erik Ranggung, itu adalah tentang Muhammad, betul? Saya belum mengatakan. Iya, Itu tapi kan maksudnya. maksud Anda ke arah situ kan? Anda mau mengatakan itu Muhammad kan? Iya. Oke, berarti Anda percaya bahwa Muhammad itu utusan Yesus? Bukan. Nah, ini namanya standar ganda. Ini dari Bapak. Loh, ini bagaimana? Oke, berarti Muhammad diutus oleh Bapak.
Oke. Ini gimana ini? Sebentar. Anda percaya bahwa sebentar gini. Kita turun gini teman-teman gini. Kita biar nggak debat kusir ya. Kita turuti dulu maunya orang Islam. Kita turuti maunya orang Islam. Berarti Muhammad diutus oleh Bapa di sorga. Diutus oleh Allah. Bapa di sorga. Saya nggak tahu itu Bapak surga apa Wah, namanya. kan ini gimana? Makanya kalian itu gini loh. Kenapa sih kalian itu tidak berdiri di bawah kaki sendiri? Ini Tuhan kami, Bapa di surga. Anda klaim itu Allah, ini gimana ini? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan jelas bahwasanya Allah tidak punya anak. Hampir-hampir saja langit terbelah karena ucapan kalian itu. Betul? Betul nggak? Terus kenapa sekarang kalian mengemis-ngemis bahwasanya Bapak di surga yang mengutus Yesus? Mengutus Muhammad? Jangan lari kemana-mana. Ini gimana sih? Ini sudah saya Temanya itu apa temanya? Saya sudah turuti kemauan kamu. Katanya Muhammad diutus Bapa di surga. Anda bilang Allah itu Bapa di surga. Sementara Al-Quran mengatakan Allah bukan Bapa dari siapapun. Gini ya. Sebentar, saya mau turuti. Allah punya anak nggak? Sebentar. Allah punya anak nggak? Enggak. Jangan lari kemana-mana. Terus kenapa kalian mengemis-kemis bahwasanya Bapak di surga itu Tuhan kalian? Kemana-mana. Ini tema yang memang mereka ini nggak punya Tuhan sebenarnya. Oke ya. Gini ya. Tuhan kalian itu orang Tuhannya bangsa Quraisy yang disembah oleh pagan Quraisy. Oh, gimana? Malah ngemis-ngemis. Gini ya. Gimana? Gini ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Stop ya. Nah, apakah Paulus berkata semua perkataannya dari Yesus? Apakah Yohanes semua perkataannya dari Yesus? Apakah yang lainnya berkata semuanya perkataan Yesus? Sedangkan di situ berkata Paulus, ini menurut saya artinya nggak kena Edis. Ini kalau juga kepada Paulus. Oke, baik, saya turuti. Jadi mau kamu itu adalah Muhammad gitu ya? Nah, ini jelas ini. Iya nggak apa-apa, saya turuti dulu Erik. Dengar. Oke lah, saya turuti mau kamu dulu. Sebentar. Aduh, pelan-pelan. Turunkan dulu ya. Turunkan dulu tensinya, pelan-pelan. Oke. Jadi begini, saya mau turuti dulu narasi kamu ya. Jadi itu berbicara tentang Muhammad, di mana Muhammad tidak berbicara mengenai berasal dari dirinya sendiri, betul? Betul? Iya. Oke, baik. Oke, karena tertulis di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul? Betul. Tidaklah apa yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi menurut apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Ini sesuai kan? Oke, artinya setiap sebentar. Memimpin kamu pelan-pelan. Iya, tidak akan artinya semua yang diucapkan Muhammad itu berasal dari wahyu, betul? Iya. Oke. Kalau dalam Al-Quran, kecuali hadis. Oh, berarti yang diucapkan Muhammad dalam hadis bukan berasal dari wahyu? Yang maksud Allah itu ialah segala sesuatu Al-Quran itu. Kan itu setiap saya turuti kemauannya. Di saat itu pula dia ngeles. Ya, gimana? Ternyata Edis kalau debat sama saya. Ternyata. Jadi yang Anda maksud Muhammad itu berkata-kata bukan dari hawa nafsunya tapi dari wahyunya, itu yang ada dalam Quran. Apa?